Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik. Dan saya doakan agar kalian semua selalu dianugerahkan rezeki yang tidak terbatas. Amin. Kasus kriminal yang akan saya bahas kali ini terjadi di Falmouth, Inggris. Si wanita dalam kasus ini bernama Gabby. Dia adalah seorang penyanyi yang tentunya memiliki suara yang merdu. Pada tahun 2010, saat Gabby masih berusia 17 tahun, dia berhubungan dengan teman sekolahnya saat di sekolah menengah, yakni seorang pria yang bernama Justin Mustafa. Gabby dan Justin berkomunikasi lewat Facebook. Lalu setelah 1 tahun PDKT, pada bulan September tahun 2011, Gabby dan Justin pun berpacaran. Gabby lumayan tergila-gila pada Justin. Dia terhipnotis oleh pesona bad boy pria tersebut. Selain itu, menurut Gabby, Justin ini adalah pria yang menarik secara fisik, pria yang sangat jujur dan pekerja keras. Hubungan mereka awalnya normal seperti hubungan asmara kebanyakan pasangan muda pada umumnya. Sejak awal berkencan, Gabby juga mulai memperkenalkan Justin, termasuk sang ibu yang bernama Marilyn Rowan. Namun ketika Marilyn melihat Justin pertama kali, Marilyn merasa ada yang tidak beres dengan pria itu. Marilyn bisa merasakan sesuatu yang tidak baik dari Justin, dan memang Marilyn sudah menasihati Gabby untuk tidak mudah percaya pada pria tersebut. Tetapi Gabby saat itu tidak mendengarkan ibunya. Gabby sudah benar-benar bucin pada Justin. Bahkan Gabby mencoba meyakinkan ibunya kalau Justin adalah pria yang baik dan akan menjaganya. Gabby berusaha meyakinkan ibunya bahwa Justin adalah pria yang cocok untuk menjadi suaminya nanti. Meskipun dengan berat hati, tetapi Marilyn tidak bisa berbuat apapun. Dia berusaha meyakinkan dirinya kalau Justin pria yang baik, yang akan menyayangi serta melindungi Gabby putrinya. Sebagai seorang ibu, Marilyn berusaha untuk ikut bahagia dengan pilihan putrinya. Dan sejak saat itu, Marilyn perlahan-lahan mencoba menerima Justin sebagai pacar dari Gabby. Kemudian 1 tahun berlalu, hubungan Gabby dan Justin masih baik-baik saja. Sampai di tahun 2012, Justin tiba-tiba ditangkap polisi setelah seorang wanita melaporkannya atas tuduhan video asusila. Diketahui bahwa wanita tersebut merupakan mantan pacar Justin. Wanita itu melapor pada polisi bahwa Justin telah merekamnya dalam keadaan tanpa busana, dan menurutnya Justin merekam tanpa persetujuannya. Akan tetapi, di persidangan, Justin menyangkal tuduhan tersebut. Justin mengaku bahwa mereka membuat video itu atas dasar suka sama suka. Meskipun menyangkal segala tuduhan, namun dengan bukti-bukti yang ada, Justin kalah di pengadilan dan dia harus menjalani hukuman penjara selama 1 tahun. Gabby sebagai pacar, dan karena memang sudah cinta mati dengan Justin, dia tidak ingin memutuskan hubungannya dengan pria itu. Sebaliknya dia terus mensupport kekasihnya itu dan rutin mengunjungi Justin di penjara. Gabby juga bersumpah bahwa dia akan terus mendukung dan percaya pada Justin. Di sisi lain, Marilyn sang ibu memperingatkan Gabby untuk kedua kalinya agar mengakhiri hubungannya dengan Justin. Karena setelah kasus Justin bersama mantan pacarnya itu, Marilyn pun makin yakin bahwa Justin adalah pria yang tidak baik. Usaha Marilyn yang mencoba mempercayai dan menerima Justin seketika runtuh kembali. Namun Gabby tetap tidak mendengarkan ibunya. Nah, selama di penjara, hubungan Gabby dan Justin diketahui mulai renggang. Mereka jadi sering bertengkar. Saat Gabby berkunjung ke penjara, Justin yang posesif mulai menuduh Gabby berselingkuh dengan pria lain. Tetapi Gabby tentu menyangkal hal itu. Dia terus meyakinkan Justin dan menyemangati Justin dalam menjalani hukumannya. Waktu pun berlalu. Setelah 1 tahun dikurung, tepatnya pada bulan Januari tahun 2013, Justin Mustafa bebas dari penjara. Lalu tak lama setelah Justin bebas, Gabby mengandung buah hati mereka. Mengetahui pacarnya hamil, Justin awalnya tampak bahagia. Namun tiba-tiba, entah mengapa, Justin menuduh Gabby telah melakukan segala macam hal yang bodoh. Justin menuduh Gabby tidak setia padanya dan bahwa Gabby telah berselingkuh dengan pria lain saat dia masih di penjara. Bahkan parahnya, Justin menyuruh Gabby untuk menggugurkan kandungannya itu. Di titik ini, Gabby mulai menjadi frustasi. Dia tidak menyangka Justin setega itu padanya. Keduanya juga terus-terusan bertengkar. Dan kemudian, suatu hari pada jam 4 pagi, Justin dan Gabby bertengkar hebat. Dia memukuli Gabby yang sedang hamil, sehingga Gabby mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri ke rumah temannya untuk berlindung.
Saat itu Gabby merasa takut dan malu untuk pulang ke rumah ibunya. Di hari berikutnya, Justin menghubungi Gabby kembali dan mengatakan bahwa dia menyesal. Dia ingin berubah dan dia ingin merawat bayi yang dikandung Gabby bersama-sama. Tetapi sayangnya, saat itu Gabby malah keguguran karena depresi dan tertekan dengan semua hal yang terjadi. Dalam hubungan mereka, Gabby merasa hancur karena biar bagaimanapun dia menginginkan bayi itu. Namun tragedi tersebut tampaknya menyatukan Gabby dan Justin kembali. Entah bagaimana hubungan mereka mulai pulih. Keduanya mulai terlihat harmonis. Bahkan Justin sering mengajak Gabby jalan-jalan membeli es krim dan bersepeda. Gabby pun sempat merasa bahagia dengan perubahan Justin dan dia mulai semangat memikirkan masa depan mereka. Tetapi sayangnya kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Justin seperti kambuh lagi penyakitnya, di mana dia mulai kasar lagi pada Gabby. Merasa muak, Gabby pun memutuskan meninggalkan Justin pada bulan Mei tahun 2013. Dia pergi dari rumah Justin dan pulang ke rumah ibunya. Dia memutuskan untuk tidak mau bertemu atau berbicara dengan Justin lagi. Namun tampaknya Justin tidak ingin putus dari Gabby. Pria itu mulai mengancam Gabby di SMS dengan mengatakan kalau dia akan melempar batu-batu besar melalui jendela ke rumah Gabby jika Gabby tidak mau berbicara dengannya. Justin juga terus memberikan berbagai ancaman lainnya. Karena takut, Gabby pun kembali lagi ke pelukan Justin. Saat itu Gabby mengaku bahwa dia hamil untuk kedua kalinya. Tetapi kali ini Gabby tidak benar-benar hamil. Dia ternyata hanya tertunda masa datang bulan. Sehingga karena hal itu hubungan Gabby dan Justin kembali memanas. Dan puncaknya terjadi pada tanggal 29 Juni 2013. Hari itu Justin menjemput Gabby di tempat kerjanya, namun tanpa Gabby ketahui bahwa Justin sedang memiliki rencana yang jahat. Dia membawa Gabby berkeliling dengan mobil. Saat di dalam mobil, dia mulai memuji dirinya dengan mengatakan bahwa dia adalah pacar yang luar biasa. Diketahui, ternyata selama itu Justin menggunakan narkoba dan dia mengatakan pada Gabby bahwa dia sebenarnya ingin melakukan apapun yang membuat Gabby bahagia. Tetapi karena dia menggunakan narkoba katanya, maka hal itu sangat sulit untuk dilakukan. Lalu kemudian Justin mengatakan dia ingin Gabby merasakan apa yang dia rasakan. Mendengar itu, Gabby merasa bingung. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud pria itu. Di perjalanan, tiba-tiba Justin mengemudikan mobil menuju ke jalan yang sepi. Lalu saat mobil berhenti, Justin memaksa Gabby untuk menjulurkan tangannya dan lalu Justin menyuntikkan heroin. Gabby pun panik dan menolak hal itu. Gabby mengatakan bahwa dia tidak pernah menggunakan narkotika selama hidupnya dan dia sama sekali tidak tertarik untuk menggunakannya. Namun Justin memaksa dan menahan Gabby sekuat tenaga sehingga dia berhasil menyuntik Gabby dengan heroin saat itu. Gabby langsung merasakan ketakutan dan gemetar. Di rumahnya ia terus muntah sepanjang hari. Bagian atas kaki dan punggungnya selalu gatal. Bahkan dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Hari demi hari selama 1 minggu, Justin terus menyuntik Gabby dengan heroin. Dan dia memukuli Gabby ketika dia tidak patuh. Gabby juga harus pergi bekerja dengan mata biru serta memar di wajahnya. Dan Justin terus-menerus mengatakan pada Gabby bahwa Gabby adalah gadis yang buruk. Kemudian suatu waktu ketika Justin menjemput Gabby di tempat kerja, dia kembali membawa Gabby ke jalan yang sepi. Lalu dia keluar dari mobil dan menyuruh Gabby untuk turun. Setelah itu dia menyuruh Gabby untuk menurunkan celananya dan membungkuk. Dengan terpaksa, Gabby pun menarik celananya ke bawah dan membungkuk di belakang mobil. Saat itu Justin memukuli Gabby berulang kali menggunakan ikat pinggangnya. Karena kesakitan, Gabby berteriak memohon untuk Justin berhenti. Dan memang Justin berhenti memukulinya. Tetapi ketika Justin berhenti memukul, dia malah merudah paksa Gabby. Yang lebih parahnya lagi, suatu hari sekitar pukul 2 pagi, Justin memerintahkan Gabby melepas pakaiannya dan dia membawa anjing peliharaannya ke dalam ruangan. Kemudian Justin memaksa Gabby melakukan seks oral pada anjing pitbullnya sambil dia merekamnya. Kemudian Justin menyuruh Gabby pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Lalu setelah itu, dia menyuruh Gabby melayaninya juga. Menurut Gabby, itu adalah hal yang paling hina, memalukan, dan paling rendah yang pernah Justin lakukan padanya.
Dia merasa sangat sakit secara fisik dan sangat hina pada dirinya sendiri. Seminggu kemudian, setelah merasakan kekerasan dan hal-hal tidak manusiawi dari pacarnya, pada tanggal 5 Juli tahun 2013, Gaby pergi ke tempat kerja. Karena tak tahan lagi, dia pun menangis dan mengakui apa yang telah terjadi kepada bosnya. Bosnya pun menyuruh Gaby untuk meninggalkan Justin dan mencari perlindungan. Dan dengan ditemani sang bos, Gaby pergi ke kantor polisi untuk mengajukan tuntutan terhadap Justin karena telah melakukan kekerasan serta pelecehan kepadanya. Justin akhirnya ditangkap dan kasus ini dibawa ke persidangan. Dan pada bulan Maret tahun 2014, Justin Mustafa dinyatakan bersalah atas penyerangan dan perusakan properti yang berbahaya serta intimidasi. Dia pun dijatuhi hukuman 6 tahun kurungan penjara. Setelah dipenjara, Justin Mustafa mengajukan perubahan identitas atas namanya. Namun kantor serif setempat dan kantor kejaksaan mengajukan mosi yang menolak perubahan nama tersebut. Akan tetapi, walau Gaby sudah luar biasa dizolimi, Gaby malah menyetujui perubahan nama itu pada sidang bulan November. Gaby mengatakan bahwa dia yakin jika Justin diizinkan mengganti namanya, maka perempuan tidak akan bisa dengan mudah mengungkap masa lalunya. Hakim setempat mengizinkan Justin mengubah namanya menjadi Justin Curtis. Tetapi karena beberapa pertimbangan, hakim membatalkan keputusan sebelumnya dan mengubah namanya kembali menjadi Justin Mustafa. Justin mengatakan bahwa hukuman yang dia dapatkan, yang dipublikasikan secara luas, telah berdampak pada banyak aspek kehidupannya. Namun dia menegaskan bahwa perubahan nama bukanlah upaya untuk menyembunyikan perbuatan-perbuatan sebelumnya. Apakah boleh sebutin itu dengan seorang pria? Semoga dengan kasus ini dapat memberikan kita pelajaran berharga untuk lebih menggunakan rasionalitas kita saat sedang jatuh cinta terhadap seseorang. Saat video ini ditayangkan, Gaby diketahui dalam keadaan baik dan hidup bersama orang tuanya. Sampai ketemu di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.